putus ya. Pak Setia kelempar ya. Oke, silakan di apa namanya yang bisa on cam ya. Ntar nunggu Pak Setia masuk lagi. Bisa nggak? Suara Pak Setia dengar nggak kalian? Enggak, Pak. Enggak ya. Lempar lagi. Boleh. Bentar. Suara Bapak terdengar. Halo. Cek. Suara Bapak terdengar. Halo, cek. Terdengar Pak, tapi kecil sekali suaranya. Sekarang jelas? Sudah. Sudah. Gimana? Suara Pak Setia dan Pak Gus jelas nggak? Kalau yang Pak Agus jelas banget. Kalau yang Pak Setia kecil. Kalau saya? Oh gitu. Oke. Oke, ya udah berarti Pak Gus yang jelasin ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Udah. Bentar dulu. Beres tapi ngajar. Oke. suara Pak Gus dengar ya? Dengar Pak. Oke, jadi untuk mata kuliah ini ya, nanti memang dosennya yang ngajar ada 3 ya. Nanti yang pertama itu materinya itu, jadi modelnya membuat website semua, namanya dari
ini Google Site, ya. Jadi nanti setiap mahasiswa akan punya website sendiri, ya, akan punya website sendiri. Kemudian setelah Google Site nanti ada evaluasi, ya, nanti ada tentang evaluasi itu ya pakai program tertentu itu yang nanti akan ditempel di Google Site, ya. Bagian ini nanti yang mengajar panitia ya kurang lebih 4 pertemuan atau 1 bulan ya. Kemudian masuk nanti akan putun ya. Putun sama nanti kita menggunakan GPT. Jadi prodi itu punya GPT ya untuk ujian. Besok terutama semester 3 akan kita pakai untuk kayak ulangan harian di kimia sekolah, dan ke depan bisa kalian gunakan untuk privat juga bisa ya. Gunakan untuk kalau kalian ngajar di sekolah, kalian jadi guru untuk dipakai untuk siswanya juga bisa. Nah, itu nanti menggunakan GPT ya, mungkin juga utamanya GPT ya. Kalau memang fokus nambah nanti ada Edmodo ya, kita mengenalkan teknologi Edmodo juga bisa ya. Selanjutnya nanti punya Pak Zam ya, punya Pak Zam kemarin apa ya? Ada membuat kuis ya, kuis online. Ada membuat kuis online ya. Kemudian ada tentang menggunakan kayak LKPD online lah itu. Nah, jadi kayak presi atau apa ya. Jadi macam-macamnya. Jadi yang utama ada 6 sub ini ya. Jadi besok kalian akan punya website ya, website ini sendiri. Di website ini itu ada teknologi program-program yang lain. Nah, konsepnya nanti setiap dari satu kelas ini nanti dibagi 16 kelompok ya. Nah, di sini misalkan gini, struktur atom nanti kalian bagi yang dapat perkembangan teori atom siapa, penemuan partikel penyusun atom siapa, dan seterusnya. Ini berarti nanti kalian kelompoknya struktur atom. Kedua, SPU nanti ada 2 orang ya, perkembangan SPU dan sifat periodik ya. Berarti nanti kelompoknya cuma 2 orang, ikatan kimia ada 7 orang. Nah, ini sudah kita hitung ada 51 ya, jadi sesuai dengan jumlah mahasiswanya ada 51. Nah, nanti otomatis websitenya ya, yang kalian website ini ya, websitenya kan individu ya. Contoh misalnya Elisa Intan dapatnya perkembangan teori atom. Berarti nanti di websitenya nanti berisi materinya teori atom, perkembangan teori atom. Misalnya Fadia dapatnya penemuan partikel ini, berarti nanti websitenya isinya penemuan partikel penyusun atom. Nah, website ini ya dari kelompok 1, 2 seterusnya sampai ini nanti akan dikumpulkan di website utama, namanya website prodi. Ya, jadi website prodi. Nah, kemudian nanti pas masuk materi misalkan evaluasi ya, kalian membuat evaluasinya sesuai dengan subbabnya. Ya, pas masuk putun, nanti kalian akan menggunakan program putun yang membuat materinya sesuai dengan subbabnya. Nah, harapannya ya, jadi ini ada harapan dari prodi gini. Kalian dalemin Google Site atau putun atau yang ada di situ dan itu bisa jadi judul skripsi. Ya, perhatiin ya. Jadi kalian bisa memulai membuat skripsi ya, produknya dulu dimulai semester 2. Kalian tinggal nyari-nyari judul ya, kayak ini terkait dengan literasi ya. Jadi literasi sama teknologi itu sengaja kita desain itu gabungan ya. Jadi kalau kalian nemu judul yang belum dibuat ya dan itu kayaknya bagus, judul itu berarti produknya bisa kalian mulai buat di semester 2. Latar belakangnya mulai semester 2 mulai sudah membuat ya. Nanti semester 3 itu nanti latar belakangnya harus jadi, ada bab satunya jadi. Nah, itu biar kalian nanti lulusnya cepat bisa model seperti itu ya. Ada GPT, kalau GPT enggak ya, terutama nanti yang bisa Google Site, Putun ya, nanti ada LKPD online atau apa itu bisa nanti ya. Yang lain juga bisa ya. Jadi nanti literasi kalian judulnya mencari judulnya yang misalnya ada augmented reality atau yang lain juga boleh. Tapi di sini nggak diajarkan ya, tapi modelnya belajar sendiri juga boleh. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang bagian ini? Belum? Tanya Oke. Bapak, Ya silakan. itu mengenai Google Site sendiri, itu kita domainnya
beli apa gimana Pak ya? Setahu saya kalau Goalset domainnya beli gitu. Domainnya gratis, jadi modelnya basisnya kayak Google ya, apa namanya Gmail intinya. Jadi gratis. Karena apa namanya ekstensinya beda. Kalau misalnya kayak .com kayak gitu ya, apa .id itu kan nanti memang kita harus beli dari domain sama hostingnya ya atau servernya ya. Karena aku juga punya sendiri ya. Beli kalau yang ini apa modelnya free. Jadi modelnya free. Ya, jadi harapannya semua punya website sendiri. Suatu saat bisa kalian pakai untuk privat boleh, atau ngajar di kelas. Suatu saat pas jadi guru juga boleh. Ini nanti banyak manfaatnya pokoknya. Atau dokumen-dokumennya. Jadi kayak semacam blog lah intinya. Jadi kalian punya blog sendiri gitu aja lah gambarannya. Tapi isinya tentang kimia. Lah itu semua nanti digabungkan di website Prodi. Jadi Prodi nanti membuat Google Sheet untuk gabungan dari semuanya. Oke, ada yang tanya dulu lagi sebelum Pak Agus lanjutkan? Belum ada. Kalau belum ada, kita contohkan Google Sheet-nya ya. Nah, jadi ini gratis ya jadi modelnya sebenarnya macam blog ya kayak blog itu cuman modelnya dari Google ininya Google ini ya. Kemudian kalian tinggal kasih nama. Nah di sini nanti ada bagian-bagiannya. Jadi kita membuat website bagian-bagiannya gini. Ya bagian nanti apa aja ya. Jadi misalkan masuk materi pembelajaran nanti kita klik ya. Nanti keluar materi pembelajarannya apa aja. Ya. Jadi modelnya ini nanti ada di website Prodi yang per kelompok-kelompok itu nanti ngembanginnya website Prodi. Ya. Jadi di website Prodi itu nanti ada ininya struktur atom, ada SPU, ada ikatan kimia. Tapi struktur atom yang ngisi kalian, ikatan kimia ngisi kalian gitu. Jadi nanti menunya kayak gini ya. Struktur atom kalian buat menu seperti apa. Nah, jadi apa? Kalau mau melihat suatu saat modelnya ada di sini semua ya. Ini nanti tinggal diklik ya. Misalkan materi-materi tadi kan ayat tadi ya. Nah, perkembangan atau ini diklik ini nanti ada di sini. Nah, jadi punya website sendiri ya. Kalau bahasa ini kayak blog sebenarnya ya. Tapi nanti ini bisa dihubungkan dengan YouTube, dihubungkan dengan yang lain ya. Nah, itu harapannya gitu. Jadi misalkan habis klik bilangan kuantum ya nanti keluar tentang bilangan kuantum. Ya. Gitu ya. Nanti ada membuat video ya. Jadi ada yang skripsi bimbingannya Pak Agus juga membuat video dari Putun ya. Itu juga bisa dijurnalkan ya. Jadi kalian bisa membuat pas nanti Baik, suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar ya? Baik, sambil menunggu Pak Agus ya. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan salah satu contohnya yaitu website yang membahas terkait dengan struktur atom. Gitu ya. Nah, pembagian materinya sudah ada, hanya saja nanti masing-masing mahasiswa yang memilih ya, yang dikocok lah untuk pembagiannya. Jumlah anggotanya sudah tertera di sana ya, jadi tidak sama untuk setiap bab disesuaikan dengan subbabnya. Nah, ini salah satu contoh berupa Google Sheet yang membahas terkait dengan struktur atom. Di pertemuan kedua nanti ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat Google Sheet ini atau website ini yang masing-masing akan terhubung di website utama.
Kita mulai dari pemilihan template, ya, kemudian isi dari menu-menunya, dan seterusnya. Dan website ini akan berkembang sampai akhir perkuliahan. Karena kita akan belajar terkait dengan video pembelajaran, ya, membuat video pembelajaran, membuat LKPD secara online, membuat latihan soal, membuat kuis, ya, yang semua digunakan aplikasi online, basicnya online, gitu ya. Nah, itu semua akan disampaikan oleh 3 dosen tadi, ya. Sepanjang mata kuliah ini berarti semua akan diberikan, ya, kemampuan untuk baik itu LKPD, soal, kuis, video pembelajaran, dan seterusnya. Hasilnya, masing-masing mahasiswa akan mengumpulkan dalam bentuk Google Site. Jadi Bapak ambil contoh, misalkan struktur atom. Suara Bapak terputus nggak, Elisa? Tidak, Pak. Gitu ya. Baik, dilanjutin lagi ya. Nah, contoh misalkan struktur atom, ya, kelompok struktur atom, anggota pertama yaitu perkembangan model atom. Ini tanggung jawabnya Elisa, misalnya. Nah, berarti video pembelajaran yang akan dibuat, materi pembelajaran di website yang akan ditampilkan, latihan soal, evaluasi, LKPD, itu berkaitan dengan model atom saja. Jadi seperti itu ya, pembagian materinya itu untuk semua bentuk tugas saja. Di mana dikumpulkannya? Di kelompok struktur atom. Nah, seperti ini, misalkan ini website Prodi lah ya, katakanlah. Berarti ini struktur atom. Yang kedua SPU. Yang ketiga ikatan. Ketika diklik bagian struktur atom, muncul lagi nanti 6 subbab yang ada di struktur atom. Perkembangan, contoh lain. Nah, tekan ini ya, perkembangan. Nah, berarti yang bertugas mengembangkan subbab ini adalah Elisa saja. Yang bertugas mengembangkan isi dari partikel penyusun atom, Fadia, nomor atom dan nomor massa Jaki. Nah, isi di perkembangan model atom ini nanti kalau sudah berada di akhir perkuliahan, berarti terdapat subbab video pembelajaran, LKPD-nya seperti apa, evaluasi online-nya seperti apa, kemudian kuisnya seperti apa, dan seterusnya. Tetapi hanya dibatasi untuk materi perkembangan model atom. Jadi website ini yang akan dinilai tetap per individu. Jadi lebih gampangnya nanti ketika perkembangan model atom misalkan bagus ya dari semua komponennya, berarti perkembangan model atom ini hanya dikembangkan oleh Elisa saja. Berarti nilainya tergantung dari masing-masing subbab ini. Sampai ke penentuan gambar icon ini. Icon ini akan dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Jadi perkembangan model atom, gambarnya seperti apa, ini akan dibuat oleh mahasiswa. Jadi penentuan gambar dan seterusnya itu hanya dikembangkan oleh setiap mahasiswa saja. Jadi lebih mudah menilainya. Tinggal lihat saja website Prodi, kelompok mana yang tidak berkembang, pasti terlihat di website tersebut. Nah, nanti yang akan disediakan hanya berupa judulnya saja. Jadi gambarnya belum ada, deskripsinya belum ada. Nah, ini akan dikembangkan oleh masing-masing kelompok. Seperti itu mungkin dari saya mungkin ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Agus sudah bergabung ya? Monggo Pak Agus. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain ya? Jadi konsepnya nanti pas minggu depan ya, mulai dengan Pak Satya, gimana membuat akan mengajari dari awal bagaimana membuat Google Sheet ya. Di channelnya Pak Gus ada juga, nanti Pak Gus kirim kirim ke kalian bagaimana cara membuat Google Sheet. Jadi
mungkin sebelumnya kalian sudah nyoba-nyoba ya bagaimana cara membuat Google Sheet. Jadi nanti pas Setia mengajarkan ke depan ya cara membuat Google Sheet dari awal ya, berarti kalian sudah mulai bisalah ada gambaran gitu ya. Begitu juga tentang kayak misalkan Putun atau apa, ya mungkin nanti kita share caranya dulu ya. Jadi kalian sebelumnya bisa nyoba-nyoba ya dalam arti membuat biar ada gambaran, oh cara membuatnya seperti ini. Jadi pas dosennya mengajarkan, nanti kalian apa ya sudah langsung bisa nyambung. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi beberapa kita udah punya caranya ya. Jadi mungkin bisa kalian apa namanya lihat bagaimana cara membuatnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Bagus share di ini ya, di grup ya. Ini cara membuat apa namanya Google Sheet. Membuat Google Sheet. Nanti kalian bisa mulai ya apa namanya membuatnya dengan menggunakan email kalian masing-masing. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Pak Agus izin bertanya, itu menggunakan email pribadi nama sendiri atau email kampus ya Pak? Misalnya NIM itu loh. Oke, ya, oke. Bedanya kalau email kampus itu kan sebenarnya kapasitasnya itu banyak ya, jadi berapa giga gitu, mesti tinggi gitu. Kalau nggak salah sih nyampe 1 tera kalau nggak salah. Ya. Tapi kalau yang apa namanya email dari Gmail itu kan hanya 15 giga sebenarnya. Cuman Bagus belum tahu nanti kalau kalian lulus itu masih bisa dipakai atau enggaknya gitu. Nah itu yang Bagus belum tahu, nanti kita nyari tahu dulu kalau memang masih bisa dipakai ya setelah lulus itu kan apa ya, itu sebenarnya enak buat nyimpan-nyimpan data banyak pun enak daripada yang Gmail kita buat 15 giga gitu ya. Nah kalau nanti yang email itu ternyata apa namanya setelah lulus nggak bisa pakai ya berarti nanti kita pakainya Gmail aja. Ya, jadi Gmail atau email kalian pribadi masing-masing yang bukan apa namanya mahasiswa bukan. Itu ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Jadi harapannya sebenarnya di semester ini tadi ya, kalian mulai apa ya, mungkin bisa mulai nyari-nyari judul untuk skripsi sebenarnya sudah mulai bisa karena berkaitan dengan literasi. Ya, jadi nanti apa intinya berkaitan lah, intinya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan produk-produknya. Karena masih belum banyak yang mengembangkan. Jadi sekalian kalian belajarnya dimaksimalkan biar hasilnya itu bagus ya, dan itu bisa jadi skripsi dan tinggal apa namanya membuat tulisan skripsinya aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Pak izin bertanya Bapak. Ya silakan, Zaki. Berarti ini untuk matkul ini berarti UAS-nya dan UTS-nya itu produk ya Pak ya? Bukan berupa Ya, ujian materi gitu. bukan. Ya, jadi nanti untuk apa namanya hasil akhirnya ya atau nilai akhirnya itu kita melihat di perbab-perbab yang ada di website Prodi tadi. Nah, jadi kita melihatnya di situ. Dan itu nanti juga kan ada, kita sudah tahu tatanya ya, bersubab ini yang buat siapa, baik misalkan apa namanya teorinya, baik nanti ada video butuhnya atau yang lainnya gitu kan. Jadi nanti mungkin dibilang menilainya itu ada nilai kelompok ya, satu kelompok itu desainnya seperti apa, sama mungkin nilai individunya dari tugas-tugas yang apa namanya individu buat. Ya, jadi ada penilaian kelompok, ada penilaian individu, ya itu nanti digabung jadi nilai akhir. Jadi nggak ada model apa namanya kuliahnya nyatet mencatat itu nggak ada ya di teknologi ini karena hubungannya tadi kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kayak contoh nanti GPT ya,
Jadi prodi itu punya GPT yang 1 tahunnya itu bayarnya sekitar 3 juta lebih untuk bayar domain sama hostingnya ya. Itu kalau kalian mau mengadakan apa namanya misalkan ujian online ya, kalian punya privat ya, punya apa namanya siswa privat, kalian bisa menggunakan itu ya. Nanti aku ngajarin, kalian akan jadi guru ya, kalian akan jadi guru, kalian bisa membuat apa namanya soalnya, kemudian kalian bisa apa namanya ya siswanya suruh ujian, itu nanti ada penebakan, di situ ada analisisnya. Jadi nomor 1 jawabnya apa, nomor 2 jawabnya apa, itu ada. Jadi suatu saat yang apa namanya penelitiannya di sekolah, kemudian kayak ada ulangan apa prioritas-prioritasnya ya, kan modelnya tertulis. Nah, kalian bisa menggunakan GPT Prodi itu bisa. Jadi nggak usah ngopi kertas banyak, itu nggak usah ya, pakai GPT Prodi, kalian bisa memanfaatkan dan hasilnya udah ada jawabannya. Jadi misalkan skornya udah ada, siswa A nomor 1 nilainya jawabannya apa, nomor 2 apa, itu sudah ada semua. Jadi tinggal di-download, tinggal dianalisis. Nah, itu sebenarnya apa namanya desainnya ya tadi, di teknologi ini menggunakan teknologi-teknologi yang bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, gitu, Saki. Silakan, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebenarnya kemarin itu desainnya itu pengen kita modelnya luring atau offline, nggak tahu nanti pas dia gimana ya. Ini pas omikronnya pas tinggi banget gitu ya. Sebenarnya ya tadi kita juga bingung karena kalian juga udah kasihan udah ke Jogja semua, kalau daring terus juga kasihan juga ya, nanti double pengeluarannya, ada pengeluaran kos, pengeluaran biaya bulanan, ya pengeluaran kuota. Makanya sebenarnya kalau memang ini dari offline, kalau aman offline ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin awal-awal Februari agak tersendat ya mungkin Maretnya kita bisa mulai. Jadi ya karena kita dipengaruhi Omikron itu yang apa namanya bikin sebel itu. Sebenarnya kita sudah siap offline ya, tapi ya nanti kita diskusikan dengan ya. Jadi mulai minggu depan nanti yang masuk prasedia untuk semuanya ya. Kalau dulu bagus pengen tetang aja apa namanya kita praktek langsung gitu ya. Karena praktek langsung lebih enak ya. Jadi diskusinya lebih panjang ya, lebih detail nanti. Oke, silakan ada yang mau ditanyain lagi enggak? Udah tahu gambarannya kan? Nanti hasilnya seperti apa? Udah ada bayangan? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Coba mungkin bayangan kalian gimana, coba misalnya Pak Agus tanya apa namanya Indria, mood Indria gimana bayangannya ditangkap seperti apa dari mata kuliah ini? Ya, seperti mengembangkan website-website gitu, Pak, untuk pembelajaran. Terus masih bingung ini ya. Coba kalau Nadia Ilda, tangkapannya gimana Nadia Ilda? Senangkapnya saya itu ya Pak, kan apa namanya kita kan kayak diajarin IT dengan apa masalahnya website gitu, terus itu tuh bisa dipakai apa akunnya itu juga bisa dipakai buat ngelesin yang apa, terus kita disuruh ngembangin ngembangin pokoknya dibagi per babnya itu, terus apa namanya yang gambar itu kita buat sendiri, ngedesain sendiri per bab itu sih senangnya saya Bapak. Iya, maksudnya dengar nggak?
Saya enggak ya. Aku sih ininya enggak dengaran ininya, enggak tahu. Padahal pakai ini, pakai apa namanya tethering. Ya, jadi sudah mulai ada gambaran ya. Jadi ini gini, kita punya wadahnya Google Sheet. Ya, jadi setiap mahasiswa punya Google Sheet. Nah, di wadah Google Sheet itu atau website itu kita kasih pernak-pernik intinya. Ya, pernak-perniknya mungkin tulisan, mungkin video, mungkin nanti apa namanya latihan soal atau ada apa aja itu nanti kita taruh di situ. Ya, jadi harapannya tadi semuanya punya website ya, semuanya. Kalau rencananya kemarin sih gini, kalian itu nanti modelnya misalkan membuat video putun ya. Videonya itu kalian membuat channel masing-masing. Jadi kalian membuat channel sendiri-sendiri, karena memang terus terang aja di Prodi itu kan ada mata kuliah juga konten kreator ya. Jadi semoga nanti bisa offline itu, kayaknya apa namanya dari Prodi, kita bisa latihan membuat video-video ya. Karena gini, konten kreator ya yang sekarang itu adalah salah satu profesi yang sangat menjanjikan ya. Jadi kayak Pak Gus bilang, kalian mau menghasilkan berapa juta pun dalam 1 bulan, kalau kalian menekunin dan sukses, ya itu apa namanya sangat mungkin. Makanya sekarang banyak orang yang kaya-kaya ya, maksudnya dia nggak keluar, nggak kerja, ya dikira pesugihan, tapi ternyata beli mobil gitu. Padahal di dalam dia membuat konten kreator. Nah, harapannya bagus di situ. Kalian mulai dari apa namanya, nanti setelah membuat putun, ya kita ada tutorial membuat channel. Ya membuat channelnya kalian namanya apa bebas ya. Lah mulai dari situ nanti kalian bisa mulai mengisi channel-channel itu ya temanya bebas. Ya kalau yang terus terang aja kalau yang bagus menganalisis ya salah satu channel yang cepat subscribernya, kemudian apa namanya dan menjanjikan adalah review film. Jadi bagi kalian yang suka drakor ya, nah itu jadi bisa dimanfaatin jadi apa namanya kayak apa namanya cerita-cerita tapi kalian buat sendiri. Jadi videonya itu kalian kemas jadi suatu apa namanya cerita ya dalam arti dikemas kemudian diupload di channel kalian. Dan nanti kalau banyak yang nonton itu nanti apa namanya bisa mendapatkan gaji ya. Jadi kemarin aku sempat mempelajari membuat channel sampai dapat Google AdSense-nya sampai dapat uang ya. Jadi sampai dapat uang ya. Jadi bagus pelajari sebenarnya niatnya untuk apa ya berbagi dengan kalian. Karena kalau mata pelajaran itu biasanya nggak sampai tinggi banget itu ya. Tapi nanti apa kalau kalian mau membaca tentang tadi minimal review film. Jadi kalau suatu saat konten kreator kalian mau mengambil mata kuliah pilihannya konten kreator, berarti apa? UAS-nya adalah membuat review film. Kalau itu bagus, berarti nilainya A. Nanti kalian tinggal terusin. Dan itu nanti mulai semester 3 kalian bisa mengambil. Ya, kalau memang kalian mau berkenal, karena konten kreator itu intinya membuat suatu apa video ya intinya ya. Nah, itu kalian kembangin. Kalau mulai dari awal masuk kayak gini udah ngembangin, bagus yakin lulus sudah punya penghasilan. Jadi kalian tinggal tiap minggu buat satu video atau apa gitu kan. Lulus itu udah punya tabungan. Dulu bayangannya Pak Gustik itu, jadi kenapa ada mata kuliah yang di Prodi itu konten kreator ya. Harapannya membuat video, kita bareng-bareng di ruangan membuat video ya. Misalkan paling gampang review film gitu kan. Atau yang lain juga boleh, tentang misalnya mengajar juga boleh, nanti diupload di channel masing-masing. Itu ya, jadi harapannya nanti kita akan mulai di teknologi pembelajaran. Tadi ada tutorial membuat channel ya, kemudian mengupload videonya ya, kemudian apa namanya nanti karena untuk sampai dapat Google AdSense ya atau dapat iklan itu harus sampai ini. Jadi yang pertama 1.000 subscriber ya, kemudian 4.000 jam tayang itu baru nanti ada iklannya. Kalau sebelum itu belum ada. Jadi memang agak bersabar ya. Nah, makanya kalau ketemu apa namanya tema-tema yang bagus yang kalian memang minat, contohnya di drama video review film apa itu cepat sekali. Ya. Jadi nggak usah jadi PNS nggak apa-apa. Jadi membuat video ya gitu aja kerjanya di rumah, itu malah nyantai gitu.
Jadi sebenarnya dari prodi itu ya gitu ya. Jadi menyediakan untuk kalian kayak nulis di koran itu sebenarnya kan ada apa namanya honornya ya. Kemudian yang kedua salah satunya konten kreator. Ya. Suatu saat ya nanti kalau udah offline dan memang ini kalian perlu pen tablet pun kita sediain pen tablet untuk kalian apa namanya membuat video ini. Oke itu ya. Silakan. Mungkin Adinda mau apa namanya bertanya atau gimana kesan-kesannya atau dalam arti dari mata kuliah ini? Kalau dari Dinda kayaknya di matkul teknologi pemilihan kimia ini bakalan seru gitu, soalnya bakal ngedit pokok. Ngedit. Terus kayak nggak bakalan bosen juga, nggak bakalan nyatet juga. Jadi kerjaannya ngedit, jadi enak. Gitu aja, Pak. Oke, ya betul ya. Jadi kerjanya cuma ngedit ya, buat video ngedit itu aja. Nggak ada tulis menulisnya itu dibilang nggak ada ya, nggak nyatet, nggak ada catatan mata kuliah ini. Ya. Oke, contoh yang lain misalnya menurut apa namanya Kofifah gimana Kofifah? Jangan-jangan, halo Kofifah, apalagi ngambil semburan ini. Halo Kofifah. Ini Kofifah lagi ngambil semburan atau gimana ini? Kok nggak ada suaranya ini? Oke, contoh yang lain aja, siapa tahu lagi ngambil semburan ya. Menurut Fadia gimana Fadia? Kalau untuk saya kan saya Mohon maaf, Pak. mau baca dulu, silakan. Mohon maaf Pak, saya tadi dipanggil ya Pak. Ini Iya dipanggil. apa namanya, jaringannya agak sulit habisan. Oh Barusan. gitu. Oke. Ya gimana menurut Ini saya Kofifah? dulu apa Pak, Mbak Fadil? Ya menurut Kofifah gimana? Mohon maaf ya Pak, menurut saya itu ini itu buat melatih kita dalam IT. Selain itu apa ya, menambah kita berkreasi dan juga menambah kita untuk gimana ya Pak, tidak fokus pada pendidikan saja, namun juga pada teknologi zaman sekarang, menambah apa ya Pak, menambah ya itu Pak, menambah kreativitas kita saja. Dan Ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Itu ya. Jadi nanti arahnya gitu ya. Kita membuat intinya gini, kita punya website masing-masing, kemudian website itu kita apa namanya diisi dengan apa namanya menggunakan program-program yang lain ya. Jadi nanti jadi bagus ya. Kemudian ada kreasi berkelompok ya. Kemudian ada kreasi juga individu ya. Dan semuanya nanti mulai punya channel YouTube masing-masing semuanya ya. Jadi nanti kalau udah punya channel masing-masing, anggota keluarga saudaranya suruh subscribe ya. Jadi nanti oh saya punya pengikut sudah sekian ini nih. Ya teman-temannya suruh subscribe semua juga ya. Harapannya bagus di situ ya. Nanti mungkin kalau udah mulai offline nanti kita coba membuat apa namanya konten kreator bareng-bareng ya. Jadi membuat video-video terutama nanti mata kuliah konten kreator semester 3 ya bisa diambil kalau memang berkenan ya. Nanti hasilnya tadi berupa review film atau apa. Jadi kita mulai membuat channel yang apa namanya kita mulai mengisi. Harapannya tadi kalau kita mulai dari awal ya lulus itu sudah punya penghasilan ya. Jadi siapa tahu nanti udah yang nonton banyak kan apa ya nanti cepat dapat iklannya ya apalagi sampai booming gitu ya kan lumayan itu ya dan banyak model-model
apa namanya membuat filmnya ya, entah kita modelnya misalnya touring kemudian direkam ini di kota Jogja ada wisata ini atau makanan khas Jogja gitu kan. Jadi setiap ada makanan yang Jogja itu apa namanya kalian rekam tempatnya di mana kan itu bisa ya. Jadi macam-macam temanya nanti bebas ya. Harapannya tadi apa namanya bisa kalian jadi suatu penghasilan. Nah ini hubungannya dengan konten kreator. Jadi mata kuliah ini bisa kita lanjutkan di konten kreator itu bisa kalau memang kalian itu memang berminat. Walaupun peletakannya di semester atas, tapi mau diturunin nggak masalah. Di semester 3 ya, karena semester 3 nanti mata kuliahnya pilihannya mau apa sebenarnya bisa. Sebenarnya ada per semester ada sih, tapi kalau di semester atas kalian mau ngambil pun bisa kita turunkan bisa sesuai kebutuhan nanti. Gitu ya. Jadi harapannya itu ya nanti semoga dengan bagus nanti juga offline ya nanti kita mulai ya tadi pelan-pelan membuat channel ya kemudian pelan-pelan mengupload. Jadi kalau video fotonya itu nanti kalian upload ke channel masing-masing. Nah, channel itu nanti namanya apa terserah ya. Kemudian ke depan isinya mau tentang video apa aja juga terserah gitu. Harapannya yang menekuni itu bagus yakin itu sangat menjanjikan. Jadi kalau bagus nggak PNS pun ya itu sekarang mungkin buatnya konten kreator. Jadi malas kerja yang lain, enakan kerja di rumah nyantai, ya itu paling apa namanya nggak terikat sama yang lain, kelihatannya jalan-jalan aja tapi menghasilkan uang. Jadi pesugihannya apa? Pesugihannya di dalam ya, di internet gitu ya. Oke, silakan ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Aku izin bertanya, Ya silakan. untuk yang video pembelajaran itu berarti nanti dimasukkan ke dalam channel bukan di websitenya yang Google Site itu, Pak? Oke, jadi nanti modelnya pertama diupload di channel masing-masing. Habis itu linknya itu ditempel di apa namanya Google Site. Nah itu nanti tampilannya kayak tampilan apa namanya tampilan ini. Tampilannya kayak tampilan video, ya tampilannya YouTube di apa di Google Site-nya. Jadi misalnya gini, Pak Gus itu punya apa ya, punya website sendiri ya, yang berbayar ya. Nah, jadi misalnya gini, nanti kalau kita menaruhnya apa namanya video, ya misalkan ini video kualitatif larutan ya. Nanti kalau kita klik ya, modelnya nanti tampilannya video. Nah, kayak gini, masuk ke YouTube bisa, atau mungkin nempel di apa namanya websitenya itu nanti websitenya itu tampilannya YouTube-nya. Ya, jadi nanti modelnya di-link-kan aja. Tapi uploadnya di channel masing-masing. Itu paham Pak Adia? Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan ada yang lain yang mau ditanyain. Pak Agus, Ya Pak, silakan. berarti nanti di web itu terdiri dari materi dari kita, video, sama latihan soal gitu ya Pak? Ya kurang lebih nanti ya kayak gitu nanti ada tambah-tambah lain evaluasi atau apa ya ada di situ ya. Jadi intinya gini, jadi kalian punya website sendiri-sendiri, tapi kumpulannya di website Prodi. Kumpulannya. Jadi di website Prodi nanti Prodi itu menyediakan apa namanya kelompok seluruh atau kelompok ikatan kimia, kelompok apalah kalian ngembangannya di website Prodi. Jadi suatu saat mau dipakai ya yang lengkap itu kalian bisa menggunakan website Prodi dan kalian nanti dikasih akses untuk masuk ke situ. Jadi kalian bisa ngembangin di website Prodi. Tapi diawalin kalian juga punya apa namanya website sendiri ya Google Site sendiri yang mulai diisi di situ juga. Jadi konsepnya nanti dilink-linkkan aja konsepnya. Jadi kalau diklik nanti bisa masuk ke Google Site-nya kalian. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sampun. Jelas ya Pak Is ya? Silakan yang lain. Enggak ada, cukup? Mas Setia, mau nambah lagi?
Ya mungkin tambahan saja ya. Jadi tidak hanya mengembangkan Google Sheet gitu ya, tapi tadi yang sudah dijelaskan Pak Agus bahwa ada Pultun gitu ya, Quizzes, Edmodo dan yang lainnya. Nah, hanya saja diwadahi dengan Google Sites agar memudahkan yang lain gitu ya melihat, mempelajari atau menggunakannya nanti, dan kita sebagai dosen menilai. Nah, diwadahi oleh dengan Google Sites gitu ya. Jadi sistem perkuliahannya nanti digabung ya, ketiga kelas ini digabung, tetapi tetap diampu oleh masing-masing dosen dari setiap kelas. Jadi hari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima saja, nanti selanjutnya Pak Agus dan Pak Zam. Tapi tetap mata kuliah ini nanti produk akhirnya yang akan kita nilai melalui Google Sheet itu. Bagaimana perkembangan kurikulumnya, perkembangan posisinya dan seterusnya. Jadi lebih mudah kita melihat di wadah websitenya Prodi. Mungkin seperti itu saja, Pak Agus. Oke, gitu ya. Sudah jelas semua ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Silakan sebelum kita akhiri. Sakit mau tanya ini? Itu gimana Pak terkait pembagian kelasnya Pak? Apakah kalau daring nanti itu gabung semuanya apa gimana ya? Oke. Untuk kelas nanti digabung ya, cuman pengajarnya itu satu-satu. Oke, tadi misalkan di awal pas lihat dulu, nanti selanjutnya dengan Pak Agus, selanjutnya dengan Pak Zam. Di mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen. Nanti isinya beda-beda semua. Jadi modelnya kayak literasi gitu Pak ya? Kenapa? Model pembelajarannya kayak literasi Ya, kemarin. kayak literasi. Ya, modelnya kayak literasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Sakit. Yang lain ada lagi? Jadi nanti nggak bosan ya, yang ngajar banyak kan jadinya nggak bosan. Jadi dapatnya beda-beda. Silakan, ada yang mau tanyain lagi nggak? Biar mantep. Tidak ada. Kalau nggak ada, bagus akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Rencana gimana minggu depan ininya? Mau daring atau mau luring ininya? Lihat situasi. Kalau untuk minggu depan mungkin dijadwalkan luring terlebih dahulu ya. Kalau untuk kelas A dan C mungkin ya, kelas bagus, apakah bisa luring? Semua sudah bisa luring ya. Nanti tolong disampaikan saja ke ininya ya, ke penanggung jawab kelasnya. Kalau semua bisa, untuk minggu depan kita akan digabung di kelasnya Pak Zam ya, di kelas yang besar 405. Nanti kita akan melaksanakan perkuliahan secara luring. Nah, ketika kuliah nanti diwajibkan membawa laptop masing-masing karena perkuliahannya akan langsung praktek pembuatan Google Site. Seperti itu ya. Jadi masing-masing membawa dan pelaksanaan perkuliahannya luring. Jika ada perubahan nanti diinfokan di saja. Oke. Itu ya. Tolong kemudian apa namanya kalau yang semua bawa masker otomatis, kemudian kalau yang hand sanitizer memang ini bawa aja ya. Kalau enggak ya berarti nanti pas masuk itu cuci tangan aja ya. Usahain scan dari awal ya, scan suhunya. Kalau ada yang memang demam atau memang sakit ya bilang aja ya. Maksudnya ya tadi kita untuk jaga-jaga aja ya. Yang penting sebenarnya apa ya, jangan ya usahain juga di luar mainnya dijaga ya, jangan terlalu apa namanya berkerumun kemana-mana ya karena memang sedang banyak gitu.
Jadi kita nyoba aja ya, dan kemudian intinya ya tadi jaga hati-hati semuanya lah. Ya. Oke, mungkin kita akhiri untuk apa namanya pertemuan pertama ini ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Kurang lebih wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.